Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 8. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kebahasaan teks berita. Untuk materi pembelajaran kita yaitu adalah kebahasaan teks berita. Nah, untuk kebahasaan teks berita, kalian perhatikan, setiap jenis teks itu memiliki kaidah kebahasaan sendiri. Jadi, kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks berita sebagai berikut. Untuk anak-anak Ibu kelas 8A dan kelas 8B, diperhatikan untuk kebahasaan teks berita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah penggunaan verba transitif dan perwarta. Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan verba transitif. Nah, verba transitif itu memerlukan dua nomina, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek. Untuk contoh, Ibu akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah Stella mengunjungi SMK Pembina 1 Palangkaraya. Contoh yang kedua dari verba transitif adalah Joan membeli surat kabar terbitan hari ini. Nah, sedangkan verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Untuk contoh verba perwarta, Ibu juga memberikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah Stella Apsari mengatakan bahwa mengikuti berbagai organisasi di sekolah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah contoh dari verba perwarta, Profesor Hamdan menjelaskan bahwa nanti malam akan terjadi hujan meteor. Ibu rasa untuk peserta didik Ibu di kelas 8A dan kelas 8B bisa mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Silakan kalian perhatikan di slide selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, struktur kebahasaan dari teks berita adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Ibu jelaskan, penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari dalam media nasional. Kita lanjut ke kebahasaan selanjutnya, yaitu yang ketiga. Untuk kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung dalam teks berita, di sini kamu akan menemukan kalimat langsung. Ciri kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, di sini penggunaan tanda petik tadi diawali dengan tanda petik baru ada kalimat. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, titik. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, tanda petik, ucap Sutama, titik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk kebahasan yang keempat dari teks berita adalah penggunaan konjungsi. Nah, teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Berita atau konjungsi dalam berita yang
biasa digunakan yaitu konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Ibu harap kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan di kebahasaan teks berita. Tolong nanti kalian pelajari lagi di buku LKS kalian atau di buku PR kalian yang dari Intan Pariwara. Ini yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tadi tentang unsur kebahasaan teks berita. Ibu harap kalian selalu semangat belajar walaupun hanya dari rumah. Ingat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.